Selamat sore, Bapak Dr. C. Rudi Brihantoro, MPD, dan teman-temanku semua S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Non-Reguler, Universitas Negeri Jakarta. Saya Hendrika Etni Primarini, nomor NIM saya 15178200007. Pada sore hari ini saya ingin mereview buku yaitu Curriculum Development in Vocational and Technical Education, Planning, Content, dan Implementation dari Curtis R. Fitch dan John R. Cruntilton. Saya akan mereview yang bagian kelompok 1 yaitu tinjauan pengembangan kurikulum. Tinjauan pengembangan kurikulum. Teman-teman, kurikulum merupakan elemen kunci dalam proses pendidikan yang cakupannya sangat luas dan menyentuh hampir semua orang yang terlibat dalam proses pengajaran dan proses pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum kejuruan dan teknik itu tidak hanya berfokus pada proses pendidikan, tetapi juga pada hasil nyata dari proses tersebut. Kemudian, landasan awal terbentuknya kurikulum kejuruan dan teknik. Nah, bagaimana sih terbentuknya kurikulum kejuruan dan teknik ini? Nah, bentuk awal dari pendidikan itu adalah untuk bekal bekerja sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dasar di lingkungan kelas dan keterampilan terapan dapat dikembangkan di tempat kerja. Jadi, sejarahnya dari awal abad 18 itu mulai muncul skema pendidikan magang. Kemudian skema pendidikan tradisional, magang tradisional ini dikembangkan lagi menjadi skema magang yang dilengkapi dengan mata pelajaran perdagangan. Nah, dari sistem magang yang dilengkapi oleh ilmu perdagangan masih belum memuaskan pemilik dan manajer industri yang pada saat itu sedang terjadi revolusi industri sekitar tahun 1800-an. Permintaan akan tenaga kerja yang tidak terampil jelas tidak dapat memenuhi keinginan pihak industri yang saat itu menginginkan pekerja yang terampil. Maka, teman-teman, muncullah sistem pengembangan kurikulum untuk menjawab kebutuhan dunia kerja. Pengembangan kurikulum ini mulai memasukkan nilai dasar mekanika. Misalnya mulai mengembangkan bidang-bidang pertukangan bengkel kayu, bengkel pertukangan pandai besi, pertukangan pembuatan logam, dan prosesnya siswa harus menyelesaikan latihan secara singkat dan menurut tingkat kesulitannya. Kemudian setelah revolusi industri berjalan terus pada tahun 1900, di mana revolusi industri itu sangat berkembang pesat, maka permintaan akan tenaga kerja kejuruan dan teknik semakin meningkat. Maka, lembaga pendidikan semakin disorot untuk dapat melakukan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan teknik untuk mencukupi kebutuhan dunia kerja pada saat itu. Sehingga pemerintah menerapkan undang-undang yang diberi nama undang-undang tersebut itu adalah The Smith-Hughes Act pada tahun 1971 dengan menyediakan dana untuk lembaga pendidikan kejuruan dan teknik yang memiliki standar tinggi sesuai dengan standar mutu tertentu. Jadi dalam hal ini pemerintah ikut ambil bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan teknik dengan cara menyediakan dana. Tapi lembaga pendidikan kejuruan dan teknik tersebut harus memiliki standar mutu yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Saya lanjutkan, definisi pendidikan. Pendidikan itu merupakan konsep yang perlu didefinisikan dan disempurnakan oleh setiap pengembang kurikulum. Kemudian, elemen pendidikan. Elemen dasar pendidikan itu ada dua, teman-teman. Ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Sama-sama kita ketahui adalah pendidikan formal itu adalah pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian, pendidikan informal itu pendidikan yang biasanya berlangsung jauh dari lingkungan sekolah, bukan bagian dari proses pendidikan. Misalnya, mengasuh anak
dan menjadi sukarelawan paruh waktu di rumah sakit. Nah, kegiatan informal ini merupakan kegiatan sekolah yang menghasilkan beberapa bentuk pendidikan. Jadi, elemen pendidikan ini baik itu formal maupun informal itu sama-sama memberikan perkembangan bagi pendidikan itu sendiri, ya, bagi pendidikan dan bagi siswa yang sedang mengalami proses pendidikan. Kemudian ada tujuan pendidikan di masa sekarang. Tujuan pendidikan itu adalah pendidikan untuk hidup dan pendidikan untuk mencari nafkah. Jadi persiapan dasar untuk hidup merupakan bagian dari pendidikan sekolah menengah yang dapat menjadi landasan pendidikan pasca sekolah menengah dalam persiapan untuk mencari nafkah. Dalam arti, minat pendidikan kejuruan dan teknik yang berkelanjutan ini bisa mendorong seseorang siswa untuk mencari nafkah pada bidang kejuruan dan teknik yang sama. Jadi pendidikan bisa dijadikan sebagai bekal untuk para siswa mencari pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Dan saya lanjutkan kembali. Definisi kurikulum. Kurikulum itu adalah keseluruhan segala aktivitas belajar dan pengalaman belajar yang dimiliki seorang siswa di bawah naungan atau arahan sekolah. Kemudian, fokus utama kurikulum adalah yang pertama itu adalah siswa. Yang kedua adalah kegiatan pendukung yang berkaitan dengan aktivitas kurikulum. Secara pasti bahwa setiap siswa itu memiliki kurikulumnya sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan oleh pengembangan kemampuan siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi pribadi mereka yang unik. Kemudian fokus utama kurikulum yang kedua itu kegiatan pendukung yang berkaitan dengan aktivitas kurikulum. Kegiatan kokurikuler, misalnya ada klub olahraga, klub sosial, organisasi siswa, merupakan kegiatan yang memiliki kekuatan pengalaman untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan siswa dengan cara yang tidak dapat dilakukan di ruang kelas ataupun di laboratorium. Oke, saya lanjutkan. Kurikulum dan pengajarannya. Kurikulum merupakan bagian pengalaman siswa di lingkungan sekolah melalui pengajaran-pengajaran yang telah direncanakan antara guru dan siswa yang diharapkan menghasilkan pembelajaran yang diinginkan. Keinginan hasil pembelajaran akan selalu berubah sesuai dengan tuntutan siswa ataupun tuntutan dunia kerja. Maka, kurikulum harus mengalami proses pengembangan yang melibatkan sejumlah profesional dan produk dari upaya pengembangan kurikulum dapat digunakan oleh sejumlah guru. Kemudian, karakteristik kurikulum kejuruan dan teknik. Kurikulum kejuruan dan teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kurikulum pendidikan yang lainnya. Karena keberhasilan akhir dari kurikulum kejuruan dan teknik itu tidak hanya diukur melalui prestasi pendidikan pada saat siswa itu berada di sekolah, tetapi juga dinilai melalui hasil pencapaian prestasi dunia kerja. Dengan demikian, kurikulum kejuruan dan teknik itu berorientasi pada proses, yaitu proses pengalaman dan aktivitas selama siswa tersebut berada di dalam sekolah, dan produk. Produk itu adalah efek dari pengalaman dan aktivitas ini pada mantan siswa. Jadi setelah siswa ini selesai kuliah, ini hasil produknya setelah selesai sekolah. Ini apa? Bagaimana siswa ini setelah selesai dari sekolah kejuruan dan teknik ini. Kemudian karakteristik dasar dari kurikulum kejuruan dan teknik. Karakteristik dasarnya itu ada 9. Yang pertama itu pembenaran. Pembenaran ini maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurikulum kejuruan itu harus sesuai dengan kebutuhan.
Jadi kurikulum yang berorientasi pada siswa dan kesempatan kerja yang ada bagi lulusannya. Yang pertama. Yang kedua, fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan dan teknik tidak terbatas pada pengembangan pengetahuan tertentu. Karena kurikulum kejuruan dan teknik berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, kemudian keterampilannya, sikapnya, dan nilai yang masing-masing pada akhirnya berkontribusi dalam beberapa cara terhadap kelayakan lulusannya. Kemudian yang ketiga, standar keberhasilan sekolah. Standar keberhasilan sekolah ini disesuaikan dengan kinerja yang diharapkan dalam suatu pekerjaan. Siswa ini mungkin diminta untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu dalam waktu tertentu dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Dan masing-masing standar ini memiliki hubungan dengan dunia kerja. Jadi setelah anak-anak ini bisa menyelesaikan semua tugas-tugas atau fungsi-fungsi melaksanakan segala tugas-tugas di dalam sekolah, dia nanti semua yang pernah dialami di sekolah ini bagaimana caranya diimplementasikan atau bagaimana dunia kerja itu bisa menerima mereka bekerja di tempat industri tersebut. Kemudian karakteristik yang keempat adalah standar keberhasilan di luar sekolah. Kurikulum kejuruan dan teknis ini juga dinilai dari keberhasilan mantan-mantan siswanya, terutama yang berkaitan dengan kesuksesan di dalam pekerjaan. Kemudian karakteristik yang kelima itu hubungan sekolah dengan lingkungannya. Jadi pengusaha di masyarakat itu berkewajiban untuk menunjukkan kebutuhan mereka dan membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bantuan ini bisa berupa pemberian kerja, kemudian menyumbangkan peralatan dan bahan ke sekolah, dan menyediakan tempat kerja untuk siswa yang terdaftar di pendidikan kejuruan. Maka dalam hal ini kurikulum itu harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu keterlibatan pemerintah. Nah, keterlibatan pemerintah ini sudah ada sejak lama seperti yang pada slide sebelumnya. Ada yang namanya Undang-Undang Smith-Hughes pada tahun 1917. Jadi sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana itu harus memiliki syarat-syarat atau standar-standar tertentu yang disesuaikan dengan undang-undang. Jadi pada saat sekarang ini juga pemerintah tidak tinggal diam terhadap sekolah kejuruan, sering memberikan segala bantuan-bantuan dana. Tetapi timbal baliknya sekolah-sekolah tersebut yang menerima dana itu harus memberikan tanggung jawab kembali kepada pemerintah. Kemudian karakteristik yang ketujuh itu adalah tanggapan. Kurikulum kejuruan dan teknis memiliki tanggapannya terhadap perubahan teknologi dalam masyarakat kita. Perkembangan baru di lapangan dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga lulusan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan begitu mereka memilih pekerjaan sehingga mencapai potensi terbesar mereka. Jadi kurikulum kejuruan dan teknis ini harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Jadi misalnya peralatan-peralatan itu harus yang peralatan-peralatan yang sudah tempo dulu sebaiknya harus segera diganti dengan peralatan-peralatan yang lebih modern lagi yang disesuaikan dengan keadaan dunia kerja pada saat ini. Kemudian karakteristik yang ke-8 yaitu logistik. Logistik ini maksudnya adalah peralatan. Ya, jadi kurikulum kejuruan dan teknis memerlukan peralatan yang pasti memerlukan peralatan, memerlukan perlengkapan dan memerlukan sumber daya instruksional yang tepat. Jadi peralatan yang sangat terspesialisasi ini diperlukan untuk menjalankan semua program kualitas. Biasanya memerlukan perawatan yang rutin ya. Kalau semua alat-alat itu dan harus diganti karena sudah usang. Nah, itu tadi karena
alat tersebut harus menyesuaikan dengan dunia kerja yang saat ini, harus lebih modern lagi. Jadi peralatan-peralatan yang itu harus segera diganti dengan peralatan-peralatan yang lebih modern. Jadi materi yang digunakan dalam kurikulum harus dibeli, kemudian disimpan, diinventarisasi, diganti, dan kadang dijual kalau memang sudah waktunya kita mengadakan pergantian peralatan yang lebih modern. Kemudian karakteristik yang ke-9 itu adalah biaya. Meskipun biaya untuk memelihara kurikulum kejuruan ini tidak terlalu tinggi, tetapi biaya yang berkaitan dengan pengoperasional kurikulum itu jauh lebih mahal. Ya, misalnya itu biaya operasi dasar seperti listrik, pembayaran air, pembelian peralatan, pemeliharaan, kemudian penggantian alat, pembelian bahan habis pakai. Nah, itu semua membutuhkan biaya yang tinggi. Saya lanjutkan dengan dasar pemikiran pengembangan kurikulum dalam pendidikan kejuruan dan teknik. Untuk mengembangkan kurikulum, kita harus memiliki dasar-dasar pemikiran. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum yang berbasis data, kemudian pengembangan dasar pemikiran pengembangan kurikulum itu harus dinamis. Yang ketiga itu kurikulum yang bersifat eksplisit, kemudian dasar pemikiran yang keempat itu adalah harus jelas dan lugas. Kemudian dasar pemikiran yang kelima itu harus realistis, yang keenam berorientasi pada siswa, kemudian yang ketujuh selalu melakukan evaluasi, yang kedelapan berorientasi pada masa depan. Untuk slide selanjutnya, yaitu slide yang terakhir, di sini saya akan memberikan gambar proses pengembangan kurikulum. Jadi proses pengembangan kurikulum itu terdiri dari 3 blok. Yang pertama itu adalah planning the curriculum. Nah, pada bagian ini khusus membahas perencanaan kurikulum. Jadi planning the curriculum membahas perencanaan kurikulum. Bagian ini akan relevan untuk setiap siswa yang sedang mengembangkan kurikulum baru atau memperbarui kurikulum yang sudah ada. Untuk menetapkan keputusan alternatif tentang kurikulum berfungsi sebagai dasar pada bagian ini. Rinciannya tentang pengumpulan data sekolah dan komunitas terkait disediakannya sehingga pengembangan kurikulum dapat memperoleh informasi yang berarti untuk membantu proses pengambilan keputusan. Jadi yang pertama, blok yang pertama itu adalah planning. Kemudian blok yang kedua, yang ini, yaitu adalah berfokus pada pembentukan isi kurikulum. Nah, pada blok ini, seseorang itu telah memutuskan untuk benar-benar mengembangkan kurikulum. Jadi bagian ini akan menjadi bagian nilai khusus bagi individu yang siap memutuskan tentang isi yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum tersebut. Isinya kurikulum dapat ditentukan dan prosedur yang digunakan untuk mengembangkan tujuan dan sasaran kurikulum. Itu ada di blok yang kedua, yaitu blok pembentukan isi kurikulum. Kemudian proses pengembangan kurikulum yang ketiga itu adalah berkaitan dengan aspek implementasi kurikulum. Pada tahapan ini, orang yang telah melalui tahapan perencanaan dan penetapan isi kurikulum akan menganggap ini yang paling penting. Karena ini pertama kali berhubungan dengan identifikasi pemilihan bahan, karena ini sering merupakan rute yang paling murah untuk diambil. Pengembangan materi kurikulum ini dirinci termasuk dalam deskripsi praktis tentang bagaimana mengembangkan paket berbasis kompetensial individual. Nah, pada aspek bagian yang ketiga ini itu adalah ada bagian
yang dinamakan dengan yang terakhir ini adalah evaluasi kurikulum. Jadi meskipun proses pengembangan memang penting, tetapi kualitas pengembangan ini ditentukan melalui evaluasi dalam pengaturan yang realistis. Jadi di akhir gambar proses pengembangan kurikulum ini harus melakukan yang namanya evaluasi kurikulum. Jadi setiap kurikulum yang sudah dikembangkan itu harus selalu dievaluasi sesuai dengan keadaan pada saat sekarang ini. Apa sih yang sekarang ini sedang dibutuhkan? Apa sih dunia kerja sekarang ini membutuhkan lulusan siswa kejuruan dan teknik seperti apa? Nah, itu dia dievaluasi di bagian paling terakhir dalam proses pengembangan kurikulum. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga untuk Bapak Dr. C. Rudi Prihantoro MPD yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mereview kelompok 1, yaitu tinjauan pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang masih salah di sana sini atau masih ada banyak kekurangan. Mohon evaluasinya dan mohon masukan dan tanggapannya. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat selalu.